Ini adalah homepage-nya, ya meski style jelek yang penting fungsionalitasnya lah ya. Kemudian kita bisa masuk ke halaman notes. Di sini kita bisa nambahin, misal created by Fahrul, kemudian bikinnya di mana, di Tokyo contoh. Terus notesnya adalah hello world dan kita klik add note, otomatis dia masuk ke bawah. Lanjut di sini kita mau bikin lagi, yang bikin adalah si Fadil, dia ada di Jakarta. Kemudian notesnya adalah hai gua dari Jakarta, add note. Oke, keren ya. Jadi ini adalah note app sederhana ketika kita berhasil menyelesaikan course ini secara full. React.js Fit pemula, benar-benar mulai dari nol. Gimana caranya? Langsung aja kita menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah banget akhirnya kita sampai juga di tahap intermediate belajar JavaScript, yaitu sesuai dengan judulnya kita akan belajar React.js pemula sekali ya, dimulai dari nol, dari basic. Dan gue juga seperti biasa, gue asumsikan diri gue itu adalah seorang pemula juga yang mulai dari nol. Jadi bagaimana experience gue membaca dokumentasi yang disediakan oleh React itu sendiri. Nah, sebelum mulai gue mau disclaimer dulu nih ya. Tutorial ini tuh bukan untuk pemula yang baru belajar coding, terutama baru belajar HTML, CSS, JavaScript lebih terutama. Ini adalah tutorial level intermediate. Nah, jadi kalau kalian mau ikutin tutorial ini, gue saranin bisa dulu HTML, CSS, dan juga JavaScript ya. Di level basicnya dulu aja, contohnya ya. Kalau misal di HTML-nya itu kalian harus bisa dan mengenal tag-tagnya, terus penggunaannya supaya lebih efisien dan lebih semantik. Nah, terus kalau untuk CSS-nya itu gue saranin ya minimal bisa sampai pseudo elemen ataupun pseudo class gitu-gitu ya. Terus juga kalau untuk JavaScript-nya ya at least sudah bisa variabel, control flow yang if else gitu, terus juga pembuatan function, terus apalagi ya mungkin sama operasi-operasi yang dikit lah. Nah, di sini ya, di channel gua itu belum sama sekali belajar DOM, dokumen object model ya. Tapi gua di sini langsung larinya ke React.js karena DOM itu bisa kita custom ataupun bisa kita replace lah keberadaannya dengan virtual DOM ya. Jadi kalau di React.js itu pakainya virtual karena dia itu ya DOM-nya bisa diganti-ganti. Dia itu temanya single page application. Jadi kita tuh bisa mengaplikasikan website dengan satu halaman aja. Cuman komponen-komponennya kayak ada header, gambar itu cuma diganti aja sama komponen kita yang baru atau yang mau kita tampilkan ke layar, dan komponen yang lama tinggal kita geser aja jadi ke bawah. Jadi istilahnya kayak per layer gitu. Tapi tenang aja, React.js ini tetap kenceng ya. Ya mungkin kencangnya itu tergantung dari jaringan sendiri dan kita bisa maklumi jaringan bagaimana di Indonesia. Di sini gue akan menggunakan Fit ya. Di sini gue udah search Fit React. Kalian bisa search juga untuk fit.js di bagian getting started-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Fit React. Nah, kenapa pakai Fit bang? Fit itu apa lagi bang? Aduh, React aja gue pusing apalagi Fit bang. Jadi Fit itu adalah kayak contohnya dia itu provider. Nah, kalau kalian belum tahu provider juga itu apa, jadi dia itu adalah pihak ketiga guys yang membantu kita supaya bisa menggunakan aplikasi tertentu. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan langsung pakai template CRA gini ya, CRA React gitulah ya. Ketik aja CRA React, otomatis masuk nih create React app. Gue udah pernah pakai ini, udah pernah pakai Fit juga ya. Awalnya ketika gue belajar React.js di Januari 2023, gue pakai CRA guys, yang ini nih, npx create React app terus nama aplikasinya. Tapi setelah gue compare dengan Fit yang sebelah sini, itu jauh lebih enteng Fit ya, karena laptop gue juga kentang. BTW ini laptop minjem juga, bukan laptop dari keluarga gue. Jadi ya gue mikir sedikit lah, nggak boleh yang berat-berat di laptop pinjam punya orang. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan Fit ya, karena ya supaya lebih enteng, terus lebih cepat juga untuk hot reload-nya. Nah, untuk hot reload itu apa nanti gue akan jelasin insya Allah kalau gue inget di video ini juga. Sekarang kalian boleh scrolling ke bawah. Nah, di sini ada beberapa opsi nih. Ada yang pakai npm, ada yang pakai yarn, ada yang juga pakai pnpm. Karena di tutorial sebelumnya kita udah pakai npm, nah jadi di sini kita pakai npm saja ya. Ini adalah base-nya ya. Base itu maksudnya basic-nya gitulah ya. Nah, kalau yarn ini perlu konfigurasi tambahan, npm juga perlu pakai konfigurasi tambahan.
Di sini silahkan buka dulu ya untuk file explorer-nya. Di sini gue pakai bawaan dari Windows. BTW ini adalah hasil recordan gue yang sekarang ini lagi jalan. Gue akan arahkan ke bagian kode lalu konten. Di sini gue akan buat sebuah folder baru yang namanya React Fit pemula gitu ya. Sip, kita boleh masuk. Selanjutnya kita akan buka sebuah kode editor ya. Di sini gue pakai dari Visual Studio Code. Kalian mau pakai Sublime Text, mau pakai Notepad++, mau pakai yang khusus untuk JavaScript, itu bebas, terserah. Oke, kalau udah kebuka silahkan buka terminalnya. New terminal, Control Backpick juga silahkan, boleh. Oke, ini gue gedein dikit biar lebih enak lihatnya. Selanjutnya kita kembali ke website dari Fit-nya. Nah, di sini kita copy aja. Nah, sip, kita boleh balik ke Visual Studio Code kita. Di sini tinggal paste aja. Sip, kita boleh enter. BTW di sini gue pakai terminal dari Gitbash. Kalian mau pakai CMD, PowerShell, iTerms ataupun terminal eksternal lainnya silakan. Project name di sini gue kasih nama aja React 01. Jangan deh, React Fit. Nah, enter. Nah, di sini kita pilih yang frameworknya yaitu React. Oke. Kita enter. BTW untuk naik turunnya pakai panah aja di keyboard ya. Dari sini pakai JavaScript biasa dulu aja. Oke, udah selesai. Kita boleh lihat, kita sembunyikan dulu terminalnya, Control Backpick lagi. Di bagian folder ataupun workspace. Nah, di sini sebelah kiri udah ada nih. Yo igan. Terus kita kalau kembali ke dokumentasinya lagi ya, habis selesai install. Nah, perhatikan di sini ya kan sama nih. Terus di sini kita perlu melakukan installing ya, npm install lalu kita running, gaskan. Buka lagi. Terus di sini gue coba clear, kita jalankan dulu. Kita masuk dulu nih ke directory-nya. Nah, React Fit kita masuk dulu, cd ya kalau di Gitbash. Kalau di PowerShell ataupun CMD gue lupa lah. Nanti kalian boleh googling aja lah ya. Selanjutnya kita ketikkan npm install ataupun npm i, itu juga boleh. Gunanya untuk apa? Nah, perhatikan. Ketika kita menginstal sebuah dependensi ataupun library menggunakan npm ya, pokoknya di JavaScript lah, itu pasti ada folder node modulesnya. Nih, gua akan tampilkan di layar kayak gini ya, ada node modulesnya. Perhatikan di feed kita, app feed milik kita, di sini nggak ada, boy. Nah, ini otomatis nggak bisa kita jalanin nih. Kalau misal kita langsung run dev, gini ya, karena perintahnya di sini untuk running kan langsung run dev nih, boy. Kalau misal gua pencet, perhatikan error, cuy. Makanya kita perlu lakukan install dulu, boy. npm install. Ini sesuaikan dengan jaringan aja lah ya. Nah, ini udah terinstall semua ya. Sekarang lanjut kita jalankan npm run dev. Oke, tungguin aja, otomatis nanti dia akan running. Nah, perhatikan di sini kita copy aja untuk bagian http localhost 5173. Kita buka di Google. Nggak di Google juga sih. Silakan mau pakai apapun itu boleh. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari React Fit kita. Ini bisa kita main ini. Yoi kan, kalau di refresh ya otomatis hilang lah, soalnya nggak pakai database. Gitu ya. Ini adalah untuk instalasi dari React Fit kita. Kita boleh kembali, perhatikan di sini kita memiliki beberapa folder dan juga file. Di sini gue akan kupas, ya nggak tuntas-tuntas banget sih, yang segua tahu aja mengenai workflow ataupun alur dari mana ke mana yang ada di React.js ini ya. Nah, di sini untuk folder node modules kita udah tahu ya, ini isinya adalah package ataupun library yang kita install. Di sini gak usah diotak-atik ya. Selanjutnya di public ini biasanya ada logo ya kan, bisa diakses secara public, dan src ini adalah source code kita ya. Jadi kita taruh codingan kita di dalam folder src ini ya. Selanjutnya untuk ESLint ini ya, ini untuk memformat React kita. Git ignore ini supaya apa-apa aja extension yang gak boleh masuk ke Git kita. Index HTML ini adalah untuk base
dari si React.js kita. Nah, di sini cuma ada satu HTML karena React itu adalah virtual DOM. Jadi di sini perhatikan di bagian bodinya cuma ada satu div dengan ID root. Nah, ingat ya, satu div dengan ID root. Oke, next dulu. Selanjutnya, nah di sini kita juga udah bahas di pertemuan sebelumnya mengenai package rock.json dan juga package JSON. Terus di bagian readme, di sini ya readme biasalah kalau dimasukin ke Git nanti dia muncul. Terus juga untuk di feed config ini kalau kita mau melakukan konfigurasi tambahan pada feed app kita. Sini kita kembali lagi. Perhatikan di sini ada div dengan ID root. Kalau gue masuk ke src lalu ke bagian index, di main JSX. Nah, di sini perhatikan di sini ada tulisan dokumen get element by ID root. Di JavaScript basic yang udah astagfirullah ada email, abaikan. Di bagian JavaScript basic yang udah kita pelajari sebelumnya, kita telah belajar bagaimana memasukkan JavaScript ke HTML kita, gitu ya. Nah, jadi di sini tuh kita manipulasi menggunakan React.js cuy, dengan menyeleksi untuk div dengan name root, gitu ya. Di sini gue close dulu. Selanjutnya di sini ada app.jsx. Nah, di sini merah-merah abaikan aja karena adalah perlu konfigurasi tambahan untuk tag A ya. Nah, di sini sumber dari tampilan yang ini gitu ya. Di sini ada logonya, tuh ya kan, ada feed.js.dev, react.js.dev. Terus di sini ada button juga, ya kan, buat kita ngeklik nih, jadi bisa nambah-nambah. Itu adalah konfigurasi dari sini gitu ya. Jadi alurnya itu dari app.js x sebelah sini, selanjutnya dipanggil ke main.js sebelah sini, ya kan? Ini dipanggil tuh ya. Ini diimpor gitulah ya. Dari sini terus dipanggil, kemudian kita tambahkan, kita insert kemana? Ke index HTML gitu ya. Jadi dia akan muncul ke halaman web browser kita. Gitu. Menarik ya React.js ya, karena dia adalah single page application. Tentu untuk performanya lebih cepat dibanding kita pakai HTML, CSS, JavaScript ya. Nah, jadi ini kita lupain aja lah ya, karena di index HTML ini gue saranin gak usah ada yang kalian edit, ya mungkin titelnya silakan ya. Di sini kita akan bermain ya. Ini juga gue saranin gak usah dimacem-macemin lah ya untuk main JSX. Kalau kalian modifikasi silakan, tapi kalau gue pribadi jarang modifikasi di main JSX. Nah, kita akan coba-coba explore di bagian app.jsx ini ya. JSX itu adalah sebuah extension untuk JavaScript syntax ataupun bisa digunakan untuk React.js gitulah ya. Nah, di sini kita boleh hapus dulu. Tidak perlu khawatir ya, karena ini adalah kode basic aja ya. Nih ya, div ini adalah bagian dari HTML, tag A juga HTML, di dalamnya ada image juga ada HTML. Terus apalagi di sini ada event dan milik JavaScript yaitu onClick, dan di sini ada state ya. Ini namanya useState. Nanti kita akan belajar ya. Tidak usah terlalu dipikirin apa itu state, apa itu useState segala macem gitu ya. Santai. Di sini gua hapus dulu. Selanjutnya kita hapus dulu untuk import-import yang tidak penting. Nah, jadi seperti ini ya. Sip, mantap. Ini juga CSS-nya sebenarnya boleh dihapus, boleh enggak, tidak masalah karena itu cuman CSS styling. Nah, di sini kalau kita buka lagi nih untuk terminalnya, Ctrl backtick, otomatis dia akan mereload ya. Update di bagian src app.jsx. Bener dong, karena kita hapus semuanya. Dan kalau kita kembali sebelah sini, ini udah kosong ya, udah nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini kita isi hello world, kita save, kita kembali, otomatis dia muncul hello world gitu ya. Untuk penulisannya juga tetap sama ya, seperti HTML dan juga JavaScript. Nah, di sini gua akan jelasin dari atas ke bawah gitu ya. Import app.css. Perhatikan di sini dia masih berada di directory yang sama yaitu src. Ini adalah base styling. Base itu bukan BEST ya, tapi BESE. Ya, BASE dari si React kita gitu ya. Jadi ada style bawaannya. Nah, selanjutnya karena React itu adalah bisa dua sih ya. Bisa berdasarkan komponen, bisa juga berdasarkan
function, tapi gue lebih sering menggunakan function karena lebih enak dilihat, bisa lebih mudah juga, dan tutorialnya juga lebih banyak gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa memodifikasi guys. Contoh di sini gue hapus semuanya dulu nih, atau enggak satu gue sisain, yaitu untuk bagian CSS-nya kayak gini. Nah, di sini kita bisa panggil untuk base syntax ataupun template dari React.js-nya. RAFCE ya, di sini gue enter aja. Jadi ini adalah untuk React Arrow Function gitu ya. Nah, kalau semisal kalian ketikan RAFCE juga nggak ada, silahkan download dulu extensionnya boy. ES7 mana nih ES7 nih ya, ES7 plus. BTW sorry banget ya kalau semisal banyak gambar yang nggak keload, soalnya ya internet ana lagi ngedown ya. Silahkan download extensionnya, kemudian kalian bisa lihat di sini ada merah-merah karena gue pakai extension yang namanya Error Lens. Nah, ini ada update juga nih, ada tulisannya, cuman gue belum update, nanti aja karena kita lagi ada kegiatan. Oke, silahkan download. Kalau sudah, otomatis kalian bisa pakai RAFCE dan kalian bisa explore gitu ya. Nah, di sini kita pakai arrow function dan juga langsung kita export. Di sini gue hapus dulu aja, nggak apa-apa, ini mah bisa kita handling nanti gitu ya. Nah, otomatis dia akan dibuatkan ya. Kalau kalian ketik RAFCE, otomatis untuk nama variabelnya disesuaikan dengan nama file. Dan perhatikan, kalau kalian mau membuat sebuah file di JavaScript syntax, usahakan namanya di depan itu kapital gitu ya. Contoh di sini app-nya itu kan gede. Nah, beda dengan main JSX. Ini mah bukan komponen kita, ini adalah intinya. Tapi app.jss adalah entry file ataupun komponen inti kita itu ya. Dan di sini perhatikan kita membuat sebuah function yang di dalamnya mereturn. Jadi kalau JavaScript syntax itu kita di return dulu cuy, biar nanti tampil ke web browser kita gitu ya. Dan syaratnya untuk bisa mereturn, kita cuman bisa mereturn satu komponen aja gini ya, satu div doang. Nggak bisa kita return dua div kayak gini, otomatis error. Gimana caranya kita mau mengirim dua div bang? Bahkan ada tag p juga di dalamnya. Contoh di sini ada p ya kan, hello gitu kan. Ini kan error bang. Gimana caranya? Ada yang namanya fragment. Kita apa ini namanya? Siku ya? Apa ya namanya? Pokoknya gitulah. Siku, terus ada kayak gini juga ya kan, otomatis dibuatkan kosong ya. Kalau di JavaScript boleh nih, JavaScript syntax. Terus kita pindahin aja. Nah, jadi hitungannya ini adalah satu komponen gitu ya. Di sini kalau gua save, perhatikan di web browser muncul. Keren ya. Nah, di sini sebenarnya kalian mau isi bebas juga boleh, section tag milik HTML silahkan, div milik HTML juga silahkan, kosongan juga silahkan gitu ya. Itu adalah alur dan juga syarat kalau kita mau mereturn sebuah komponen di JavaScript syntax. Dan ini udah pasti kita ekspor supaya bisa dipanggil dan digunakan oleh entry kita, yaitu si main JSX, yaitu si pengendali DOM gitu ya. Karena React ini berdasarkan virtual DOM, yaitu DOM-nya nggak nyata gitu ya. Mungkin untuk virtual DOM ini belum terlalu kelihatan karena kita masih menggunakan satu komponen gitu ya. Satu komponen itu ya kayak gini nih, ini satu, kehitungannya satu file, satu tema, satu tujuan juga, itu masih satu komponen. Nah, terus gimana bang kalau semisal gue mau bikin yang banyak komponen, kayak semisal ada untuk homepage-nya, terus ada profile page, about page, itu gampang banget ya. Contoh di sini gue mau hapus dulu semuanya, kita mulai dari nol lagi, tidak usah takut ya. Kalau kalian mau bikin file silakan, mau simpan juga di note kalian silakan. Nah, perhatikan di dalam folder src, di sini kita membuat sebuah folder baru untuk menampung komponen-komponen kita gitu ya. Nah, buat yang masih bingung komponen itu apa ya, kalau semisal terlalu cepat gue jelasinnya, komponen itu yang tadi udah gue jelasin. Contoh, semisal kita mau bikin foto gitu ya, tapi fotonya udah diedit gitu ya, jadi fotonya bisa digunakan berkali-kali, itu namanya komponen. Terus juga tombolnya itu semisal udah kita edit, bentuknya mau kayak gimana, lebar kanan kirinya gimana, atas bawahnya gimana, warnanya segala macem, supaya bisa digunakan berkali-kali,
itu disebut juga sebagai komponen. Ada juga komponen yang nggak bisa digunakan berkali-kali. Contohnya apa? Home page, apalagi about page gitu-gitu kan, kayak dia itu udah fix, nggak bisa diedit, nggak bisa ditaruh di mana-mana, cuman bisa ditaruh di satu tempat. Itu namanya komponen gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan tampung komponen-komponen kita ke dalam sebuah folder ya. Nama foldernya biasanya ya orang-orang dan juga gua itu pakai nama components. Gini, ada S-nya di belakang. Gini ya. Kalau nama folder silahkan depannya boleh besar boleh kecil. Tapi di sini gua akan buat sebuah file baru untuk nama komponen, yaitu nama file dengan sintaks ataupun nama belakangnya itu namanya extension JSX harus huruf besar. Contoh di sini gua akan bikin first components.jsx. Gua akan bikin juga satu lagi second components JSX. Perhatikan di komponen yang pertama gue pakai kapital, tapi komponen kedua gue pakai lowercase. Gini ya. Di sini gue akan generate dulu RAFCE. Ininya gue hapus, nggak masalah. Terus yang ini juga gue akan generate RAFCE. Ininya gue hapus. Oke, sip. Selanjutnya, di sini kan gue udah bikin dua nih. Gimana caranya gue bisa menampilkan kedua komponen ini ke web browser? Gampang banget kok. Tunggu gue cek dulu. Sorry ya teman-teman kalau misal banyak cut, soalnya gue pakai software gratis ya. Sebenarnya banyak orang juga sih teman-teman yang rekomend pakai OBS. Cuman jaringan gue lemot seperti tadi kalian udah ingat. Nanti gue akan numpang lah ke temen gue buat download. Next, gimana caranya supaya kita menampilkan kedua komponen yang telah kita buat, ya meski cuma teks doang sih, ke web browser? Kita perlu panggil ke app.js kita cuy. Astagfirullah. Sip. Gimana cara kita panggilnya? Kita perlu langsung require sebelah sini. Kita panggil aja nama komponennya. BTW sorry banget nih, emailnya lupa gua hide. Nah, kita perlu panggilnya dengan mengawali dengan kurung, ini namanya apa sih? Lebih kecil ya, lebih kecil, lalu dilengkapi dengan nama komponen kita, first components. Perhatikan di sini ada suggest-nya dan juga ada source-nya. Kita pencet aja. Kita tutup ya. Kalau di JavaScript syntax, ini bisa kita langsung tutup dengan komponennya, yaitu slash di bagian akhir ya. Nah, di sini kalau kita save, kita masuk ke web browser, otomatis masuk first components. Dan kalau kita edit di first components, ini dari komponen pertama. Kita save, otomatis ganti ya. Nah, ini namanya hot reload. Kalau semisal kita ubah komponen first, gini ya, kalau kita save otomatis di sini berubah, itu namanya hot reload. Dan hot reload milik Vite ini lebih cepat dibandingkan milik CRA. Gue bukan mau jelek-jelekin ya, tapi ini kita ya berdasarkan experience gue pribadi dan pengalaman. Ada orang yang suka langsung pakai CRA, ada juga yang pakai Vite. Itu silahkanlah pilih masing-masing. Itu ya. Kita balik ke topik awal lagi. Ini komponen pertama kita buat dengan huruf pertama kapital. Nah, kita akan panggil komponen kedua yang pakai lowercase. Balik ke app jasa kita. Di sini kita akan import untuk second komponen kita. Ya, di sini ada suggest-nya, kita boleh pencet aja, otomatis dibuatkan. Gini ya. Nih ada tulisannya define but never used. Dia tuh sudah terdefinisi tapi belum dipakai. Kita panggil juga di return ya, supaya bisa muncul ke web browser dengan cara yang sama. Second components, jangan lupa kita tutup, dan juga dengan lebih besar dari, kita save. Nah, kita udah panggil, tapi kok di sini keterangannya belum dipakai. Kalau di web browser di sini udah kita save ya, nggak muncul juga. Loh, kenapa nih bang? Padahal kan udah kita panggil, isinya juga udah ada nih second component. Kalau gua ganti di sini jadi apa ya? Komponen kedua gitu ya. Komponen kedua, kita kembali ke app.js kita. Kenapa di sini belum kepake? Padahal udah kita panggil. Di web browser juga belum ada. Karena sepele banget masalahnya.
yaitu dia ini awalnya lowercase. Coba aja kalau kita ganti. Sini kita ganti aja, depannya jadi uppercase. Jangan lupa di sini juga kita perlu ganti S-nya jadi huruf besar, S-nya jadi huruf besar. Kita save. Di bagian JSX-nya juga kita ganti. Di sini udah huruf besar ya. Kalau yang belum silahkan ganti secara manual. Tadi gue otomatis tuh. Keren ya. Kita ganti, ini juga kita ganti jadi huruf besar. Nah, already include. Kenapa nih? Udah terinclude katanya cuy. Component second components. Kenapa lagi nih boy? Oke, lupakan, kita coba save dulu, kita lihat masuk, ya kan? Ini adalah komponen kedua ya, masuk ya. Keren ya. Yang pertama masuk, yang kedua juga masuk. Ini error kenapa? Coba ya, gue coba ulik dulu. Sedih bug teman-teman. Jadi ya nggak ada masalah apa-apa, nggak ada yang error, cuman bug aja. Nah kalau misalnya kalian nemuin kayak tadi tuh, perasaan codingan kita juga jalan di web browser, tapi kok di sini merah-merah. Kalian tinggal reload pack aja dengan tekan tombol Ctrl Shift P di keyboard. Nah tinggal ketikin aja di sini reload gini ya, otomatis dia muncul nih reload window. Nah otomatis dia akan di reload gitu untuk Visual Studio Code kita. Oh ini untuk di Visual Studio Code ya. Kalau yang di Sublime ya close, running ulang lagi. Dan servernya masih jalan, aman ya. Oke, mantap ya. Jadi ini adalah cara bagaimana kita membuat sebuah komponen yang amat sangat sederhana, lalu memanggilnya ke entry point kita yaitu app.jsx. Dan juga kita sekaligus belajar troubleshoot nih, kira-kira kalau kita salah itu gimana ya, terus cara ngelihatnya itu gimana kalau salah gitu ya. Mantap. Oke, jadi sekarang kita akan belajar fitur yang ada di JavaScript paling populer banget. Jadi hampir semua orang yang menggunakan React untuk proyekannya itu pakai fitur ini, yaitu hooks ya, React hooks. Nah, jadi React hooks ini tuh ada banyak banget juga cuy, di dalamnya ada berbagai jenis. Tentu kalau kalian dengar ataupun pernah melihat seorang developer React itu pakai namanya use state, use effect, use navigate segala macam. Nah, jadi yang use kayak gitu itu namanya hooks. Oke, jadi sini gue kasih tahu dulu hooks yang paling sederhana dan paling banyak banget orang pakai. Untuk itu gue akan sederhanakan dulu ya untuk tampilan kita, karena di sini masih ada dua nih yang kita return, dua komponen, maka komponen yang keduanya gue komentarin. Di sini juga gue komentarin. Kalau gue save cuma ada satu, dan second komponen gue tutup. Kita akan bermain di first komponennya aja. Di sini gue sederhanakan dulu. Gue akan buat sebuah span ya, nilai saat ini gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar use state ya. Jadi use state itu adalah sebuah fitur untuk menyimpan data ya, baik itu secara permanen yang kemudian bisa aja kita upload ke database, ataupun kita dapat menyimpan sebuah perubahan-perubahan di dalam state ini. Nah, kayaknya lebih gampang kalau kita langsung praktek aja gak sih? Nah, sebelum kita pakai use state, kita import dulu dari React-nya. Import use, kegedean salah ya. Use state gini ya, otomatis akan diberikan sugesnya import use state from React gitu ya. Lalu bagaimana cara kita menggunakan use state pada React.js? Itu mudah banget ya. Kita cukup membuat sebuah variabel dan mengisikan value-nya dengan diawali use state function gini. Seperti biasa, cons, kalau pada umumnya kita membuat variabel itu langsung aja gini ya, variabel terus di sini nilai. Nah, kalau di state ini beda cuy. Di sini gua hapus dulu. Kita gunakan kurung siku seperti ini. Gitu ya. Selanjutnya di sini sama dengan, dan kita isikan value-nya. Kita panggil dulu untuk state-nya seperti ini. Gini ya, ini adalah basic untuk membuat state pada React.js. Nah, di dalam untuk kurung sikunya ini apa bang? Dia ini menerima dua parameter lah, ataupun apa disebutnya, dua jenis gitulah. Ada yang namanya untuk variabelnya, ada juga untuk settingnya, untuk mengubah datanya di setiap perubahan. Karena yang udah gue jelasin tadi, useState ini juga bisa digunakan untuk menyimpan perubahan dan juga untuk menyimpan data yang belum fix ataupun data sementara gitu ya.
Contoh, di sini gue akan buat sebuah variabel dengan nama change gitu ya, berubah gitu ya. Lalu untuk yang kedua, di sini gue akan berikan nama set change, atur perubahan gitu ya. Ini adalah nama variabel kita, lalu ini adalah sebuah sebuah suruhan kita ya, sebuah variabel yang akan kita gunakan untuk melakukan perubahan pada variabel change ini gitu ya. Lalu di dalam useState ini value-nya bisa bebas. Contoh di sini gue akan berikan A aja ya gitu ya. Atau enggak kita bisa gunakan di sini integer, satu, string, array, objek itu boleh bebas banget ya. Ya, JavaScript memang kayak gitu. Selanjutnya, di sini gue akan panggil untuk change-nya. Untuk memanggil ya di React.js, kita gunakan kurung buka, kurung tutup, kurawal seperti ini guys. Lalu kita panggil variabelnya change kayak gini ya. Kayak gini aja dulu. Lalu kita save, kita kembali ke web browser. Ini nggak apa-apa, ini error. Bukan error, ini sebenarnya warning doang. Lihat ya. Value but never used. Kayak katanya dia tuh search-nya belum pernah kepake. Ya nggak apa-apa. Kalau kita lihat udah ada. Nilai saat ini adalah 1. Mungkin ini kekecilan ya. Coba gue gedein dulu. Oke, sip. Nilai saat ini 1. Kalau di sini gue ubah jadi 100, di sini juga jadi 100 gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa menggunakan set change ya? Jika change ini adalah untuk menyimpan value di dalam state-nya, itu gampang banget. Contoh di sini gue akan buat sebuah tombol untuk perubahannya. Change, tanda seru gini ya. Selanjutnya di dalam tombol kita kasih event ya, event on click. Dan si event on click ini kita akan panggil function. Di sini langsung aja ya pakai arrow function supaya langsung dieksekusi juga di dalam buttonnya. Ketika kita ketik dia pencet ya, maksudnya pencet, otomatis set change-nya juga akan berubah. Set change gini. Lalu kita isikan nilainya. Contoh di sini gua akan ubah jadi 200 ya. Di sini gua save, perhatikan di web browser. Oh, tombolnya kayak terlalu kurang rapi. Nah, seperti ini. Kalau gua klik di bagian change, otomatis dia berubah jadi 200 gitu ya. Dan ini kalau dipencet-pencet udah nggak berubah lagi soalnya value-nya udah 200. Kalau gua reload, dia ngulang lagi dari 100. Ya, jadi itu untuk menyimpan data sementaranya. Kita juga bisa melakukan penjumlahan. Kita panggil dulu change ditambah 1. Apa yang terjadi kira-kira? Gua save. Perhatikan di sini kalau gua reload, klik 1, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, kalau kalian ingat, ini adalah logik sederhana ketika kita baru saja menginstal React yang ini nih ya, gue munculin lagi supaya kita ingat bareng-bareng. Di situ ada tombol count ya. Ini juga sama aja nih. Kalau gue ganti ke 0 aja. Aduh. Sip. Di sini kan jadi 0. Kalau semisal kita klik, otomatis dia akan bertambah gitu ya. Itu adalah logik sederhana dari si useState ini untuk menyimpan. Oke, mari kita recap ulang lagi dari si useState karena ini harus kita benar-benar pahamin karena useState ini kemungkinan besar tuh sangat amat banyak dipakai karena powerful banget. Ini bukan hanya untuk perubahan nilai semata aja. Nanti gue akan jelaskan untuk merubah komponen pada React.js ya. Perhatikan, di sini kita import terlebih dahulu useState-nya dari React ya. Lalu di sini kita buat sebuah variabelnya gitu ya. Untuk membuat sebuah state, di sini kita perlu 2 parameter. Di sini gue nyebutnya parameter aja ya. Mungkin kalau kalian lihat orang lain nyebutnya bisa beda-beda. Di parameter yang pertama ini adalah nama dari variabelnya ya. Di parameter yang kedua ini adalah sebuah function ataupun bisa disebut juga pesuruh kita lah. Dia tuh kayak anak buah kita. Hoi, set change. Tolong ubah value di dalam variable change menjadi apa gitu ya. Contoh di sini kita ubah ya kan. Tolong ubah change nilai value di dalam change itu ditambah 1. Nah, karena value di dalam state pada variable change ini nilainya 0,
ketika kita ubah ya menggunakan set change dengan value-nya kita tambahkan 1, otomatis value di dalam state-nya akan bertambah 1 setiap kali kita klik. Nah, karena kita masih simpan secara temporary ataupun tidak permanen di dalam database, maka ya kalau kita reload ya dia hilang. Gitu ya. Gimana teman-teman? Paham belum nih sama yang namanya useState? Oke, kalau misal belum paham, gue akan coba jelaskan lagi menggunakan cara yang berbeda, yaitu kita akan modifikasi sedikit komponen pada React.js. Kalau ini kan baru value doang ya. Nah, kita akan latihan mengubah value beserta dengan komponennya. Di sini gue akan sederhanakan dulu untuk komponen kecil kita. Kemudian gue akan ubah juga untuk default value dari state-nya menjadi boolean false. Gini ya. Gue akan buat sebuah tombol lagi yang namanya change. Kemudian kasih event on click, kita panggil untuk set change-nya. Set change. Nah, sebenarnya di sini gue mau ubah default value yang false sebelah sini menjadi true. Bisa banget kalau kita kasih kayak gini true. Cuman gue di sini mau pakai cara yang beda aja. Kita panggil untuk variabelnya change. Kan kalau kayak gini doang nilainya akan menjadi false ya. Karena apa? Defaultnya false. Gue akan ubah jadi true dengan menambahkan tanda seru di depan variabelnya. Ini maknanya ingkaran ataupun negasi, lawan katanya gitulah. Kalau false itu pasti lawan katanya, jadi true gitu ya. Kemudian di sini gue akan lakukan sebuah modifikasi komponen simple ya pada React.js. Gue akan lakukan sebuah pengkondisian terlebih dahulu. Kita panggil variabelnya change sama dengan kalau nilainya true ya. Kalau nilainya true artinya kalau tombolnya dipencet. Nah, di sini kita kasih tanda tanya. Kalau misal benar, apa yang mau kita lakukan? Sebelah sini. Nah, di sini gue akan jelaskan juga ternet operator secara singkat ya. Di sini gue panggil sebuah variabel ya. Kalau misal true, maka langkah pertama yang akan dilakukan yaitu kurung sebelah kiri. Kalau false, maka kurung sebelah kanan di sini ya. Oke, simpelnya gini dulu deh. Gue nggak mau melakukan sebuah perubahan komponen dulu. Gue akan lakukan yang simple dulu aja ya. Di sini gue akan mereturn sebuah tag p ya. Nilai true. Kemudian di sini gue akan ganti juga p nilai false. Gini aja gue save. Kalau gue kembali ke web browser, kalau gue change, perhatikan nilai defaultnya adalah false. Change nilainya jadi true. Change nilainya jadi false gitu ya. Ini akan terus berganti. Nah, ini yang dinamakan kalau kita mengubah komponen ya. Ini ngubah komponen tuh paling simple banget. Nah, di sini gua akan coba modifikasi, gua akan panggil untuk second komponen kita. Second komponen, huruf gede. Second nggak ada ya. Components gini. Soalnya dia masih ada di satu directory. Perhatikan kalau di satu directory itu pakai titik slash ya. Second component seperti ini. Kalau misal true, gue akan masukin dia ke sini aja. Langsung second component, langsung kita tutup aja kayak gini. Kita boleh save, kemudian kita kembali, kita reload. Oke, default value-nya adalah false. Kalau kita klik, oke, dia masuk ke komponen kedua. Kalau kita klik lagi, masuk ke nilai false. Kemudian di second komponen ini kita bisa ganti nih. Contoh, misal di sini gue mau kasih apa ya? Hai, nama gua Fahro. Ini dari komponen yang berbeda. Titik. Oke, di sini kalau gua reload, ini reload cuma buat formalitas aja sih. Kemudian gua klik change. Nah, ini udah berubah. Ini adalah perubahan komponen paling simpel. Nanti sih rencananya di project akhir ya seperti biasalah di setiap video tutorial gua tentang pelajaran hal-hal baru, kita akan latihan project kecil-kecilan ya. Oke, ini udah keren banget. Gimana teman-teman tentang useState kali ini? Sebuah hooks ataupun fitur yang ada di React.js paling overpower
Sebenarnya ada lagi sih yang overpower lain, cuman inilah yang paling sering banget orang pakai. Dan hampir kalau misalnya kalian lihat nih, iseng lihat proyekan dia, pas lihat source code-nya ada aja use state-nya. Pasti ada. Nah, selanjutnya di sini gue mau ngejelasin ya bagaimana cara kita berpindah-pindah halaman dengan mudah menggunakan React.js. Nah, karena di video sebelumnya kita telah belajar penggunaan npm dan juga pengertian basic npm, sekarang kita menggunakan npm untuk membantu kita memanage package kita ya. Di sini kita boleh masuk ke npmjs.com aja. Kemudian kita ketikin aja React Router DOM. Jadi package ini berfungsi untuk handling paging gitu ya. Kayak misalnya kita mau pergi ke halaman login, pergi ke halaman logout, ke halaman register kayak gitu, dia akan dihandle menggunakan React Router DOM. Sebenarnya ada juga sih yang lain, cuman ini yang paling sering orang pakai dan gue juga pakai. Nah, cara installnya gampang banget ya. Kayak gini perintahnya seperti yang kita tahu. Kita boleh buka terminalnya. Di sini gue tambahin lagi ya terminal baru. Kita arahkan dulu ya. Ingat arahkan ke projectnya. Kemudian kita paste. Kita tunggu, otomatis nanti akan terinstall dan masuk ke package JSON kita. Oke, kalau udah terinstall, di sini gue akan sedikit modifikasi ya. Gue akan jadikan untuk first component ini adalah sebagai halaman pertama. Ini adalah halaman pertama. Sip. Terus yang second component gue jadiin halaman kedua. Ini adalah halaman kedua. Oke, sip, mantap ya. Kalau kita lihat di web browser kita udah jadi kayak gini ya. Ada change-nya juga nih. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menggunakan React Router DOM untuk mengganti-ganti halamannya? Gampang banget ya. Di sini gue buka dulu. Sip. Kita perlu import untuk 3 fitur dari React Router DOM. Yang pertama ada, Nah, ada yang namanya browser router. Yang kedua ada routes seperti ini. Yang terakhir ada route from React Router DOM. Gitu ya. Jadi untuk browser router ini yang paling luarnya atau parent ataupun container dari berbagai page kita. Kemudian route ini untuk mendefinisikan banyak route-nya, dan route ini untuk spesifik ya. Kira-kira nih page kita yang mana? Apakah yang di login? Apakah yang landing page? Seperti itu. Nah, di sini kita perlu memanggil browser router terlebih dahulu yang paling luar komponennya. Seperti ini. Kemudian kita panggil untuk si routes-nya. Ini astagfirullah. Oh, nggak pas ya. Kemudian kita panggil si route-nya. Gini. Nah, tapi route ini langsung kita tutup aja kayak gini. Nah, ini biarin dulu ya. Yang komponen kita yang lama, kita fokus ke routingan kita. Nah, di dalam tag route atau fitur route, dia memiliki beberapa parameter ya ataupun atribut. Yang pertama itu ada path ya. Path ini yang dimaksud seperti di atas ya. Contoh di sini kan path kita ini localhost 5173. Bisa aja kalau nanti kita akan buat sebuah path baru ya, tentu dengan slash, lalu namanya akan panjang. Contoh halaman login, terus ada juga apa ya? Profile gitu-gitu. Itu namanya path ya. Di sini gua akan jadikan path-nya slash. Ini menandakan home page kita. Jadi ketika user pertama kali akses, maka path ataupun page yang akan diakses adalah yang slash. Kemudian ada elemen. Elemen ini adalah untuk merujuk pada komponen mana yang mau ditampilkan ke web browser ketika user mengakses path ataupun page yang dia mau. Kita kasih sama dengan, lalu kita kasih kurung kurawal seperti ini. Kemudian kita pindahkan untuk first komponennya. Di sini gua cut ya, Ctrl X, kemudian kita masukkan aja ke dalam kurung kurawal. Gini aja dulu kita save. Oke, nggak terjadi apa-apa, itu tandanya berhasil. Tapi ini masih muncul, ya soalnya belum kita handling. Sekarang kita boleh copy paste aja ke bawah, kemudian untuk di bagian slash-nya kita jadikan di sini apa ya, kedua gitu aja. Kalau mau ganti terserah, halaman kedua, second, login terserah. Kemudian yang ini kita cut lagi,
Ctrl X, kita paste di dalam kurawal, kita save. Nah kalau kembali ini udah bener ya, halaman pertamanya cuma ada true false. Kalau kita pindahnya masih manual di sini. Kita ketik di sini kedua, kita enter, otomatis dia akan diarahkan ke halaman kedua gitu ya. Nah tapi bang, ini masih menyulitkan pengguna banget nih bang. Nggak banget lah untuk user experience-nya. Gimana cara kita menggunakan tombol ya supaya lebih enak gitu ya. Sekarang kita boleh kembali ke first komponen. Di sini gua akan coba hilangkan aja lah ya. Kita akan berfokus pada paging. Sini gua akan hilangkan terlebih dahulu. Kita perlu import yang namanya link. Ini juga sama dari React Router DOM. Tag link ini sama seperti tag A, tapi bedanya kalau tag A itu kan kayak spesifik URL-nya gitu ya. Tapi kalau link ini dia ke path-nya aja. Contoh penggunaannya kayak gini. Link gini ya. Lalu di sini nama dari tombolnya. Contoh semisal ke halaman bukan. Halaman kedua gini. Titik. Kalau kita save ya, otomatis dia akan jadi seperti ini. Ini namanya udah button ya, sama kayak tag A dan kawan-kawannya. Nah, link ini juga mempunyai beberapa atribut. Yang pertama itu adalah to. Nah, ini kita isikan untuk path yang akan kita tuju, gitu ya. Contoh di sini kita akan menuju ke halaman kedua. Gini aja dulu, kita save. Oke, perhatikan ketika gue pencet untuk halaman kedua, otomatis dia akan diarahkan ke halaman kedua. Nah gitu ya untuk penggunaan tag link atau fitur link dari React Router DOM untuk pindah-pindah halaman. Nah kita taruh juga nih di komponen kedua kita supaya lebih gampang lagi pindah-pindahnya. Import link from React Router DOM. Kemudian di sini kita panggil tag linknya halaman pertama to slash aja kalau kita mau kembali ke halaman homepage kita. Nah, jadi di sini kalau kita klik otomatis dia kembali ke halaman pertama, klik lagi ke halaman kedua, dan ini cepet banget ya. Ini no reload club, no refresh website club. Oke, jadi gimana nih kita udah bisa mengaplikasikan npm ke React Fit project kita untuk mengganti-gantikan halaman. Begitu juga dengan penggunaan hook yaitu use state. Oke teman-teman, jadi di bagian kita kali ini kita akan coba latihan project kecil-kecilan tentang apa aja yang udah kita pelajarin selama video ini berjalan ya. Rencananya kita akan membuat sebuah notes app ataupun catatan sederhana aja dari React.js. Nah sebelumnya kalau kalian udah nonton video JavaScript dasar gue yang ini, kita telah membuat notes sederhana juga, tapi disitu menggunakan pure HTML, CSS dan juga JavaScript. Sekarang kita menggunakan React.js aja ya. Oke, silakan buka kembali proyekan kita. Nah di sini untuk first component, second component kita biarkan saja. Kalau kalian mau ubah juga boleh. Contoh di sini mau jadi home gitu ya, jadi homepage gitu ya. Selanjutnya kalau second component sini mau kalian ubah jadi notes, itu boleh juga. Nah, gua saranin di sini kita buat sebuah folder baru, atau enggak ya, kita buat sebuah folder barunya di dalam src-nya yang namanya adalah pages gitu ya. Nah di dalam page ini kita akan taruh si home-nya. Jadi kalau di page ini berdasarkan halamannya aja, nggak usah sampai kayak foto, teks kita masukin ke sini, nggak usah. Kita memanggil komponen-komponen yang ada pada folder komponen ini, gitu ya. Kemudian di sini ada notes, .jsx gitu ya. Nah jadi di notes .jsx ini bukan namanya notes lagi, tapi apa? Mungkin aja data note gitu, data note. Terus di bagian home nya ini gua rasa nggak perlu ya, kita hapus saja. Pokoknya gitu ya. Yang di dalam komponen ini contohnya semisal kita mau bikin akbar, kita masukinnya di komponennya.
bukan di dalam pages gitu ya. Nah, di sini mungkin nanti nakbarnya bagian akhir aja, karena itu stylingnya kita utamakan fungsinya dulu, baru kita ke user interface-nya. Nah, kita perlu lakukan revisi pada app kita nih, karena kita melakukan sebuah perubahan ya. Selanjutnya di sini kita akan ubah dulu ya, atau enggak kita boleh hapus dulu aja semuanya, karena importnya nanti akan berubah lagi. Kita akan direct ke halaman home. Nah, kita cari nih, ada nggak nih suggesnya nih? Belum ada ya, home is not defined. Berarti kita harus import manual. Import. Kita masuk ke bagian pages, lalu home. Loh, kok nggak mau dia? Oh, belum dibuat. Gini aja dulu, kita save, kembali ke app.js. Nah, di sini ada masalah lagi nih. Masalahnya kenapa? Oh, belum mau juga ya, padahal di sini udah kita jalankan. Oke, gue coba hapus yang ini biar fokus. Oh, home is not defined. Pahrul. Home hanya gede. Sip, mantap. Gitu ya. Emang kadang ngoding tuh gitu, Pak. Kayak kita tuh melupakan hal kecil yang padahal itu penting banget. Coba kita lihat. Oke, udah bener ya. Nah, sekarang gue mau edit untuk bagian di home-nya ya. Kita akan gunakan bagian dari link ya, milik Recruiter DOM, supaya kita bisa pergi ke halaman note-nya. Gini, ini kita tutup dulu aja. Komentarin, selanjutnya gue mau kasih H1. Ini adalah home page. Bukan deh, welcome aja deh. Welcome. Baru kita kasih. Ini adalah homepage dari aplikasi Note sederhana kita. Gini, gue coba copy. Silahkan edit stylenya. Oke. Coba kita lihat. Oke, mantap ya. Selanjutnya di sini kita panggil untuk linknya. Link buat catatan gitu ya. Buat catatan. Kita arahkan dia ke catatan. Note gitulah ya. /notes. Save. Oke, udah masuk nih buat catatan notes. Cuma notesnya ini belum kita handle ya. Oleh karena itu kita perlu kembali di notesnya. Coba kita generate dulu. Kita save. Kemudian kita kembali ya ke app.js kita. Di sini kita copy aja biar cepet lah ya. Kita panggil notes. Nah, ada nih suggestnya. Kita pencet aja, otomatis diimport. Kita boleh save. Jangan lupa diganti jadi notes gini, samain dengan yang ada di home ini. Sekarang kita boleh cek, kita reload nggak masalah. Oke, udah berhasil ya. Sekarang kita perlu lempar lagi dari halaman notesnya supaya kembali. Kita bikin sedikit interaktif. Oke, mantap. Jadi di sini udah ada tombol kembali buat catatan gitu-gitu ya. Keren. Nah, selanjutnya kita boleh kembali ke bagian home. Di sini mau ada ya sedikit yang gua styling ya. Nah, di sini stylingnya gimana sih Bang kalau misal kita mau manggil ataupun buat style CSS di React.js? Nah, gua saranin ya, di sini buat folder dulu ya. Di folder kasih nama aja home. Kemudian kita pindah, drag aja, move. Nah, otomatis yang ada di app.js kita dia akan terganti juga. Pages, home. Home ini adalah foldernya, lalu home yang kedua untuk si filenya. Nah, kemudian di sini kita boleh bikin sebuah CSS.
gini. Kalau gue sih lebih enak kayak gitu ya kalau mau pakai CSS terpisah ya. Biasanya gue pakai Tailwind pak, biar lebih enak lagi sih. Nanti kita akan buatkan tutorialnya. React pakai Tailwind. Oke, kayak gini udah berhasil nih. Contoh di sini gue mau kasih class name apa ya? Container home. Save, select, kita pergi ke home CSS dan perhatikan harus ada titik slash-nya ya kalau di JavaScript. Kita paste, jangan lupa dikasih titik ya karena kita manggil kelas seperti kayak biasanya lah di CSS. Nah, gua mau buat coba ini ada background colornya sedikit, BGC jadi gray mungkin. Kalau di save, oke. Nampaknya terlalu gray. Oke, gua rasa segini cukup. Kita kasih padding biar nggak terlalu engap. Atasnya mungkin atas bawah 2 rem, kanan kiri 3 rem. Jangan lupa dikasih border radius 25 pixel. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sedikit lebih better lah ya. Nah, selanjutnya di linknya sendiri kita kasih class name karena kita akan mengedit buttonnya. Button link, copy, save ya, jangan lupa kita panggil titik kelasnya. Ini kita kasih background color warna apa ya, mungkin segini ya, gini dulu kita save. Oke, udah ada nih, mantap ya. Atau enggak kita gelapin lagi supaya dia nggak nyaru lah warnanya. Oke, mantap. Kita kasih padding atas bawah, kasih setengah rem, kanan kiri 2 rem, border radius 15 pixel mungkin cukup. Oke. 2 rem kegedean, ini 0,1 pantesan. Nah, kan enak dikit dilihatnya ya pak, mungkin 5 cukup. Oke, mantap. Untuk stylenya kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Colornya sendiri mau gue ganti jadi white. Oke, supaya tulisannya jadi warna putih. Oke, cukup lebih baik ya. Mantap. Selanjutnya kita akan edit untuk di bagian notesnya. Kemudian kita akan edit pada bagian notesnya ya cuy. Kita boleh hapus dulu di sini. Gue akan ganti menggunakan H1 create note gitu ya. Sip. Wih, salah pencet. Oke, mantap. Nah, buttonnya ini kita kasih kelas yang sama, class name button link, kita save. Nah, otomatis keganti. Ini enaknya pakai React.js gitu pak. Jadi kalau semisal kita udah styling meskipun kita belum panggil, perhatikan di sini kita nggak manggil CSS milik home ya. Kita cuman panggil di home, tapi di notes yang nggak kita panggil, dia otomatis ikut stylenya gitu ya. Cuman hati-hati kalau kalian menggunakan React.js, penamaan setiap kelasnya itu harus benar-benar spesifik menurut gua. Karena ya kalau semisal salah-salah dikit nanti campur aduk pak stylenya. Nah, kelebihannya yaitu dia akan stylenya lebih fleksibel, reusable. Kekurangannya ya kalian harus lebih teliti lagi. Nah, di sini contoh kasusnya seperti itu. Kita tidak perlu memanggil untuk CSS-nya. Oke, mantap. Selanjutnya di sini gue akan buat sebuah form ya supaya si user bisa nginputin. Sini gue hapus ya. Kita akan ganti dengan on change, yaitu sebuah apa namanya ya, event trigger dari JavaScript ya. Gue akan buat sebuah function yang namanya form handler gini. Nah, ini belum gue buat, biarin nanti aja. Atau enggak biar nggak kelihatan errornya, di sini gue buat dulu deh. Const form handler gini sama dengan sip. Udah error kan, tinggal ini aja, gampang itu mah. Kenapa ini? Pas. Kok itunya error? Oh. Nah, kan kita pakai arrow function guys. Ya harus ada tanda lebih besar darinya. Mantap. Selanjutnya di sini kita kasih input. Oke, tipenya text. Gua akan kasih ini untuk apa ya? Created by.
created by siapa gitu. Kemudian ada juga node mungkin. Selanjutnya apalagi guys, ada yang membuat node sama tempat itu apa ya namanya, place mungkin, city deh, tempat gitu ya. Jangan lupa juga kita taruh tombol type submit. Sebenarnya nggak dikasih type submit juga bisa aja gini ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan aktifkan untuk si functionnya ini sendiri. Nah, tapi kita ini mau mengirim data dari form ini ya menuju function di sini. Gue enter dulu biar nggak bingung. Gimana cara ngirimnya? Nah, di sini kita perlu tambahkan atribut yang bernama onChange. Ya, jika ada perubahan ya, maka function ini akan ke-trigger. Nah, di sini gue baru ngeh nih, kalau di inputnya ataupun di kolom usernya itu onChange, maka kalau di formnya yaitu on submit. Seperti ini. Jadi ketika ada pengumpulan dari si tombol yang ketika dipencet, otomatis akan men-trigger function di sini. Di sini kita tambahkan dulu ya, add not gini. Sip. On change di sini gua akan menjalankan ataupun men-trigger sebuah state nantinya. Kita buat dulu state-nya. Di sini kita perlu import use state dari React. Kemudian kita buat const input. Astagfirullahaladzim. Set input use state, kita kasih dia empty seperti ini ya, use state input, atau enggak kita buat jadi 3 supaya lebih spesifik. Kalau yang ini untuk si create-nya created by, yang ini juga kita ganti created by. Perhatikan di sini kapitalisnya huruf besar huruf kecilnya jangan sampai salah. Set not. Yang terakhir ini ada city. Set city. Oke, silakan ini bisa ditukar-tukar terserah. Nah, seperti ini, mantap. Nah, pada bagian onChange ataupun event trigger di bagian input dengan placeholder created by, kita perlu memanggil function ya. Lalu kita setting, langsung kita set aja untuk bagian created by-nya sebelah sini. Ini ya. Kemudian kita isikan ya, karena ketika kita set, maka value yang ada pada variabel created by ataupun state created by ini akan berubah. Kita akan ambil eventnya ya. Karena ini onChange, jadi ketika ada perubahan, kita ambil datanya. Event target value. Ini cuman buat perumpamannya aja. Kalau semisal kalian mau pakai event kayak gini itu boleh, maka di sini juga kalian harus ganti menjadi event gitu ya. Itu silahkan ya. Nah, di sini kita udah lakukan pada placeholder created by ataupun column created by. Kita perlu lakukan juga pada onChange pada city-nya. Event di sini gua tulis aja set city event target value. Oke, sip. Nah, kalau tadi kalian lihat tuh di bagian suggesnya itu ada sedikit penjelasannya. Ini gue ketikin lagi ya. onChange event set node event dot value. Salah wih. Value. Kemudian ada juga target dulu ya. Hilap. Target tuh ada nih ya. Ada penjelasannya sedikit. Target dot value. Nih sebelah sini. Gue coba turunin, nah bisa dibaca. Return value of the data at cursor current position. Oke. Sip, di sini udah keren ya, udah keganti semua. Kemudian di sini gue coba enter ya, biar lebih enak lagi. Ntar gue cek dulu recordernya, takut limit. Untung gue cek cuy. Hampir aja limit.
Kemudian di value-nya sendiri untuk di created by-nya kita masukkan untuk state ataupun variabel dari created by-nya ini. Seperti ini ya. Supaya ketika kita masukkan datanya ke dalam state itu nanti apa-apa yang diketikkan user di kolomnya. Value kita masukkan city ini ya, city value not. Oke, mantap. Kalau di save ini udah beres. Nah, mungkin kalian bertanya nih, nge-save-nya kayak gitu gimana bang biar langsung beres? Silahkan download extension yang namanya Prettier. Yang ini ya, gunanya untuk merapikan baris kode kita. Oke, selanjutnya di sini kita akan hidupkan untuk si functionnya itu sendiri ya. Nah, di sini kita perlu ambil untuk si eventnya. Buat apa? Supaya ketika tombol diklik ini nggak akan ke refresh, nggak akan ke reload ya. Jadi kita perlu panggil event prevent default supaya website kita nggak ke refresh gitu ya. Kemudian di sini gua akan buat sebuah variabel ya, raw data itu kayak format JSON gitulah di API. Dia itu untuk menampung sebuah objek. Lah kenapa kita simpan di objek bang, kenapa nggak di dalam array bang? Nah tetap kita simpan di dalam array, cuman di dalam arraynya itu ada objek. Nah mungkin kalau kalian yang masih bingung apa sih bang array di dalam objek, objek di dalam array, nah itu udah gue buatin videonya yang ini, itu tentang array dan juga objek. Silahkan kalian tonton untuk penjelasan lebih detailnya. Nah kenapa juga di sini gue buat ataupun gue masukkan datanya ke dalam array, dalam objek. Soalnya biar kita bisa pakai namanya key dan juga value ya kan. Perhatikan di sini kita punya tiga inputan. Ada untuk siapa yang ngebuat, di mana kotanya, lalu ada juga node-nya. Jadi nanti kita bisa manggilnya enak. Kalau kita mau menampilkan web browser-nya kita tinggal select aja nih. Kita mau nampilkan apa aja nih? Oh, mau nampilin cuman node-nya doang. Kita tinggal panggil node-nya aja. Nggak perlu kita nampilin city dan juga created by-nya. Gitu ya. Nah di sini kita panggil, jangan lupa ya, kita tuh perlu ID kalau semisal pakai objek, dan juga nanti kita akan return ke dalam halaman yang sama. ID gini, nanti kita akan panggil untuk UUID-nya ya di sini. Cuman ini kita belum install, nanti kita akan install pakai third party yaitu npm seperti biasa. Kemudian ada created by ya. Di sini kita isi sama created by yang di atas pak ya, yang di dalam state-nya gitu ya, karena state itu bisa juga menyimpan data sementara gitu. Kemudian ada city, seperti biasa kita masukkan juga yang ada di state-nya. Terakhir node, kita masukkan juga node seperti ini. Nah, selanjutnya di sini gua akan buat sebuah state baru untuk menyimpan keseluruhan datanya. Data set data gini sama dengan use stat ya. Di sini gue simpan ke dalam array, baru di sini arraynya gitu. Oke, mantap. Selanjutnya di sini gue akan set data ya. Nah di sini baru kita kasih array di dalamnya gini. Sebenarnya kita bisa langsung masukin si raw datanya ya seperti ini. Cuman nanti data-data yang sebelumnya atau data yang udah kita masukkan, contoh user pertama kali kita nih mau masukin data hello world, kita enter, otomatis masukkan ke datanya. Terus kita masukkan hi, otomatis yang hello world kehapus, ketimpa sama yang hi. Maka dari itu kita perlu tambahkan data sebelumnya. Gimana cara nambahin data sebelumnya bang? Kita panggil aja di sini data. Nah gini ya, ini namanya split operator. Dia itu menyimpan ataupun menjaga data sebelumnya supaya nggak ketimpa sama data yang baru ya. Yang sebelah kiri adalah data sebelumnya ataupun kumpulan datanya, dan sebelah kanan adalah data yang barunya gitu. Kita boleh save. Kemudian di sini gua akan setting untuk semua field ketika user enter itu otomatis akan kosong lagi. Ya kita mau dari created by kita setting jadi default lagi. Untuk city-nya juga kita setting jadi default, dan yang terakhir not. Jadi default kosong lagi. Nah sekarang kita download dulu untuk UUID nya.
Kita buka terminalnya, silahkan buka yang baru. Sini gua clear dulu. Kita install npm euid. Oke, tungguin dulu aja. Sesuaikan dengan jaringan sini mah ya. Oke, alhamdulillah kelar. Kita langsung panggil di sini. Import v4 ya, namanya from uuid. Kita pindah deh ke sini. v4. Sip, seperti ini. Kita boleh save. Oke. Keren-keren semua nih. Selanjutnya kita boleh lihat di web browser. Oke, udah ada nih ya. Mantap. Kita lakukan sedikit styling ya. Nah, gua rencananya mau mau menampilkannya di halaman ini juga gitu. Kita buat di sini div class name-nya mungkin kita kasih nama aja, yaitu kumpulan data. Kumpulan data. Kemudian kita akan tambahkan beberapa elemen di dalamnya ya. Tapi sebelum kita tambahkan, kita perlu looping dulu apa-apa yang ada di state kita, state data ini. Karena data ini adalah kumpulan dari node kita yang udah macem-macem isinya, kita perlu looping guys, supaya dia itu keluar semua datanya secara satu persatu. Jadi nggak seabrek keluar semua, itu nggak, nanti user kan susah bacanya. Jadi kita perlu pisahkan satu-satu. Caranya gampang banget. Kita panggil di sini kurung kurawal, kemudian kita panggil data .map ya. Dia udah pernah gue bahas juga ya. Jadi misalnya ada yang bingung, itu apa sih bang .map itu udah gue bahas di array dan juga objek, videonya terpisah. Video yang tadi nih, yang ini nanti juga gue taruh linknya di deskripsi. Kemudian di sini gue akan inisialisasi menjadi item. Nah, di sini baru kita masukkan untuk HTML-nya. Gini. Lalu di sini gue akan buat sebuah div baru ya. Ini untuk menampung berbagai data kita secara urut gitu. Kita perlu menambahkan key-nya. Key-nya itu apa sih, Bang? Kunci. Jadi setiap setiap elemen ataupun setiap data, setiap node itu memiliki ID. Nah, ID itu harus beda-beda ya. Nah, jadi di sini kita panggil ID-nya. ID-nya dari mana? Ya dari sini yang udah kita generate pakai si third party UID ini. Gitu. Baru deh di dalamnya kita bebas nih. Mau kita kasih ULLI juga boleh. Gini, kemudian ini kita panggil item dot created by ini. Contoh di sini gue mau bikin created by. Nah, jadi kita save dulu aja kayak gini. Terus kita masukin sembarang aja. Add node. Nah, otomatis dia akan masuk. Nah, kita harus ulang lagi caranya. Kita kembali, terus kita copy aja. Ini jadi city. Dan terakhir jadi node. Gini. Sesuaikan aja ininya. City node. Save. Lihat. Udah muncul semua ya. Kalau di refresh ya tetap hilang, soalnya ini kan pakai state doang, nggak pakai database, Pak. Created by Fahrul. City Tokyo. Node hello world. Enter, otomatis masuk. Kalau kita tambahin lagi created by Fadil. City kelewat. Jakarta, node dari Jakarta nih cuy. Add, otomatis dia kepisah kayak gini. Keren ya. Kalau kembali tetap aja dia hilang semua karena dia based on state. Jadi kalau misal state-nya itu ke reload ke refresh, otomatis data-data yang ada di dalam state akan ke reset ataupun jadi kosong lagi gitu ya. Nah, di sini gue melakukan pengeditan sedikit aja lah ya. Soalnya di sini masih kurang bagus. Nah, di sini kan masih terlalu acak-acakan ya. Tes. Nah, di sini gua akan edit sedikit supaya jadi lebih bagus lagi kita ngelihatnya.
kita boleh kembali. Nah di sini gue mau hilangkan ya, kita kasih class name list ini. Sorry, bukan list, mungkin gue mau bikin ini jadi lebih sederhana lagi. UL nya mau dihapus. Setiap LI nya di sini mau gue ganti jadi apa ya, span aja deh. Kita save. Nah otomatis jadi kayak gini ya, nggak masalah sama sekali. Di sini mau gua kasih BR, di sini juga kasih BR, di sini kasih BR. Nah biar ada jaraknya kayak gini, sebenarnya ada cara yang lebih ringkas lagi. Selain kita kasih BR kayak gini kan jadi kurang rapi ya. Ada yang namanya display ya. Jadi di sini di formnya gua akan berikan sedikit styling ya, ataupun kita boleh tambahkan div di dalamnya, yaitu untuk si form style gini. Form style, class name form style gini. Kemudian di dalam inputnya sampai ke tombol ya, kita pindahkan ke dalam gini. Oke, kita save ya, otomatis nggak akan ada terjadi apa-apa. Sekarang kita edit untuk bagian form stylenya ya. Kita akan buat dulu ya di notesnya sebelah sini. Kita buat sebuah folder, kemudian kita masukin aja move. Berisik kayaknya suaranya, gue coba kecilin. Sip. Selanjutnya di sini kita import CSS nya. BTW CSS nya belum kita buat nih ya, kita buat dulu. Oke, lanjut kita panggil from style display flex direction column. Kita kasih gap 1 rem coba. Kenapa di sini masih seperti ini? Kalau row bagaimana? Oh, kenapa belum terganti ini ya? Notes JSX, notes CSX, notes form style div class input. Tunggu, kenapa belum keganti kalau di reload? Oh, ada yang error import pages notes. Oh, coba kita cek JSX kita, pages notes pages notes ya, seperti ini. Jangan sampai salah kasih ya. Nah otomatis di sini udah kelihatan. Kita perlu ganti, tunggu di sini gue tutup dulu hal-hal yang nggak penting. Nah kita kembaliin ke column supaya dia ke bawah seperti ini. Kemudian inputnya ya, kita kasih dia jarak. Input kita kasih padding 1 rem. Oke, mungkin kegedean setengah. Kita kasih border radius. Oke, gini ya, border kita kasih non. Border boleh deh white 1 px, solid white. Nah jadi kayak gini ya, sederhana aja. Kalau kalian mau modifikasi sesuai dengan keinginan silahkan gitu ya. Nah ini tombolnya masih terlalu deket, gimana caranya supaya tombolnya itu agak jauhan nih, tombol backnya nih. Tombol back ini ya ada beberapa nih ya, jadi kita perlu styling lagi. Class untuk notes gini, copy save, kita panggil lagi, bebas ya mau taruh di mana aja, ini nggak ngaruh. Display flex direction column, kita kasih gap 1. Oke, jadi jauh lebih rapih ya. Tes. Oke, kita tinggal edit keluarannya aja nih ya. Ini linknya masih kurang bagus ya, perlu kita edit. Mana nih button link, kita panggil di sini button link hover.
Kalau di hover gue mau colornya dia menjadi gray. Oke. Nah dia jadi gray gini ya. Nah ini bisa diedit nanti untuk linknya itu sendiri, buttonnya lebih tepatnya ya. Sekarang kita edit dulu untuk data keluarannya, itu masih kurang bagus ya. Boleh kita tutup. Nah seperti ini data keluarannya. Div class name. Oke, kita kasih item gini ya, kita panggil item display flex direction column. Oke, udah jadi kayak gini, gue rasa keren ya. Gue mau kasih dia border sedikit solid gray 1 pixel. Oke, gue mau kasih border radius. Oke, jadi kalau misalnya ditambahin lagi di sini tes. Nah, jadi udah kayak gini. Cuman ini masih terlalu deket ya, jadi kita perlu setting lagi di bagian kumpulan data. Kita panggil ya. Kita panggil di sini display grid. Gue mau grid ya sekarang. Kita kasih grid template column. Gue kasih berapa ya? 3 deh. 1 fr. Nah otomatis dia jadi 3 kayak gini, cuman ini belum full, jadi kita perlu fullin with 100%. Oke, gimana nih? Belum full ya kayaknya ya. Ada style bawaan dari si tailwindnya ini mah. Tailwind lagi. Apa namanya? React fitnya. Oke, coba di sini gua mau kasih sedikit gap. Nanti warnanya kita hapus. Oke, keren ya, ada sedikit gapnya, tapi kenapa ini belum full ya? Kita kembali ke notes, di sini kita kasih widthnya 100%. Oh, ada style bawaan dari ininya ya, si React Fit-nya. Coba kalau misal kita hapus style bawaannya. Komen dulu aja. Nah otomatis dia akan jadi kayak gini, cuman kita perlu style lagi dari nol ya. Jadi ya mending kita ikutin aja deh, nanti kalian tinggal sesuaikan ya untuk stylingnya sesuai dengan selera masing-masing. Nah jadi kurang lebih seperti ini. Terus kalau semisal kita tambahin lagi contoh oke, dia masuk lagi gitu ya. Dia kalau kembali ya kembali ke halaman awal gitu ya. Jadi seperti ini, create node, terus di sini ada beberapanya gitu ya. Iya, jadi ini adalah tutorial React.js dengan fit pemula dari nol ya, basic banget. Semoga kalian yang baru pertama kali belajar React.js dengan telah mengetahui basic HTML, CSS, dan JavaScript sebelumnya dapat memahami video kali ini ya. BTW sorry banget kalau semisal stylingnya ini jauh dari kata layak. Silahkan kalian benahi sendiri menggunakan style yang kalian suka. Gampang aja sebenarnya, tinggal kalian edit aja di bagian CSS-nya, nanti juga untuk source code-nya akan gue taruh di GitHub gue. Linknya akan gue taruh di kolom deskripsi video ini. Nah jika kalian mengalami kesulitan, silahkan DM Instagram gue yang ini ya. Kalian mau ngirim video kah, mau ngirim foto, tapi jangan diputar sekali ya, nyebelin. Silahkan. Gimana? Silahkan komentar respon kalian. Tutorial selanjutnya juga boleh banget request. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.